nasional Indonesia yang berjuang melawan Belanda. Masih ada orang yang takut mati, masih ada orang yang takut melawan Belanda. Lalu tentara datang menemui ulama, ulamanya ada di pondok pesantren. Indonesia belum merdeka, masih dijajah Belanda. Lalu kemudian ulama berfatwa, memerangi Belanda hukumnya wajib. Siapa yang mati dibunuh Belanda berarti matinya mati syahid. Akhirnya tentara dengan masyarakat menggelorakan teriakan mereka, satu teriakan, Allahu Akbar. Belanda lari pontang-panting pulang ke Amsterdam. Akhirnya kita merdeka pada 17 Agustus 1945. Tanah yang kita injak ini adalah darahnya para syuhada. Bumi yang kita hidupi hari ini adalah kain kafannya orang-orang yang dulu berjuang menolong agama Allah. Di mana semangat itu dihidupkan? Di pesantren. Makanya kalau ada orang mengatakan pesantren itu sarangnya radikal, betul? Salah. Betul. Kalau nggak radikal pesantren kita nggak merdeka. Seandainya datang tentara nasional Indonesia lalu nanya ke kiai, kiai kita dijajah Belanda, lalu kiainya nggak radikal, ya udah kita terima aja, ini takdir. Ketika tentara datang bertanya kepada kiai, kiai itu orang kafir menjajah kita, apa kata kiai? Wajib perang, angkat senjata, wajib melawan penjajah Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik. Hadratal habaib wal ulama al a'izza, nafa'ana Allah bi'ulumihim wa bihusni adabihim wa lutfihim. Semoga para habaib, para alim, para ulama panjang umur, berkah ilmunya untuk kita semua. Yang sama kita hormati beserta seluruh keluarga besar, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, ketua PCNU Bondowoso, Bapak Bupati atau yang mewakili. Kalau Tuan pergi ke kali jangan lupa bawa belati. Kalau selalu mewakili lama-lama bisa jadi bupati. Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim dan Ramil, Kapolsek, hadirin hadirat muslimin muslim. Libya sampai hari ini muslim 100%. Tidak berhasil ditumbangkan oleh Mussolini. Walaupun dia datang pakai tank besi, walaupun dia datang pakai meriam besi, tapi Islam tetap berkumandang di Libya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa masih tetap bertahan Islam di Libya? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kemudian ada satu lagi negara namanya Tunisia. Apa namanya? Tunisia. Datang penjajah dari Paris. Negara dijajah oleh Paris, Prancis. Mereka ingin supaya Islam hilang dari Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania.
sampai hari ini Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania tetap berkumandang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Apa yang terjadi? Mesir, tempat tujuan orang menuntut ilmu, Al-Azhar masih tetap tegak berdiri. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, kerajaan tumbang, penguasa mati, orang kaya dirampas hartanya, tapi agama Islam tetap tegak berdiri. Kenapa? Kenapa Islam tidak bisa dihilangkan dari Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania? Jawabannya, karena masih ada pesan. Itu jawabannya. Raja Mesir namanya Khadawi Ismail, tumbang. Raja Maroko masih ada sampai hari ini, namanya Muhammad VI, nama ayahnya Hasan II, nama kakeknya Muhammad V, nama moyangnya Hasan I. Kenapa penjajah tidak berhasil? Karena masih ada pesantren. Pesantren kan di Indonesia, Pak Ustadz. Kalau di Maroko namanya zawiyah. Apa namanya? Zawiyah. Zawiyah artinya pojok, zawiyah artinya sudut. Ini masjid, di sudut masjid ada seorang ulama membacakan kitab, lalu muridnya keliling lingkaran. Lingkaran itu disebut dengan halakoh. Apa namanya? Halakoh. Pojok, sudut, zawiyah. Ulama duduk bacakan kitab, lalu orang berkeliling. Lingkaran itu di Indonesia namanya pesantren. Lebih dulu pesantren atau Indonesia? Indonesia katanya. Pesantren katanya. Tentara Nasional Indonesia yang berjuang melawan Belanda, masih ada orang yang takut mati, masih ada orang yang takut melawan Belanda. Lalu tentara datang menemui ulama, ulamanya ada di pondok pesantren. Indonesia belum merdeka, masih dijajah Belanda. Lalu kemudian ulama berfatwa, memerangi Belanda hukumnya wajib. Siapa yang mati dibunuh Belanda berarti matinya mati syahid. Akhirnya tentara dengan masyarakat menggelorakan teriakan mereka, satu teriakan, Allahu Akbar. Belanda lari pontang-panting pulang ke Amsterdam. Akhirnya kita merdeka pada 17 Agustus 1945. Tanah yang kita injak ini adalah darahnya para syuhada. Bumi yang kita hidupi hari ini adalah kain kafannya orang-orang yang dulu berjuang menolong agama Allah. Di mana semangat itu dihidupkan? Di pesantren. Makanya kalau ada orang mengatakan pesantren itu sarangnya radikal, betul? Salah. Betul. Kalau nggak radikal pesantren kita nggak merdeka. Seandainya datang Tentara Nasional Indonesia lalu nanya ke Kiai, Kiai kita dijajah Belanda, lalu kiainya nggak radikal, ya udah kita terima aja, ini takdir. Ketika tentara datang bertanya kepada Kiai, Kiai itu orang kafir menjajah kita, apa kata Kiai? Wajib perang, angkat senjata, wajib melawan penjajah Belanda. Makanya di pembukaan undang-undang ada orang berkulit hitam, berotot, gagah, perkasa,
namanya orang aborigin. Apa namanya? Aborigin, suku asli yang mendiami Australia, Melbourne, Sydney, Adelaide, Perth. Ini penduduk asli benua Australia, berkulit hitam, gagah, perkasa, tegap, berdiri, tinggi, kokoh. Tapi mereka dikuasai oleh orang-orang Eropa, Amerika, Spanyol, Portugis, Inggris, Jerman. Makanya orang warga negara nomor 2 yang berkuasa adalah orang berkulit putih. Apakah di Indonesia Belanda bisa berkuasa? Tidak. Kalau dilihat bentuk tubuh, lebih gagah aborigin atau kita? Saya nggak ada ngomong begitu. Aborigin tegap, tinggi, rotot, gagah. Tapi aborigin kalah. Yang paling hebat naik kuda, yang paling hebat pakai tombak, yang paling hebat memanah, yang paling hebat berburu. Penduduk asli Amerika, namanya suku Indian. Apa namanya? Indian. Di film Cowboy kita menonton Indian hebat membaca jejak di gurun pasir, tapi Indian tidak berkuasa. Indian jadi penduduk nomor 2. Yang berkuasa di Amerika adalah Donald Bebek. Inggris, Jerman yang datang dari Eropa pindah ke Amerika. Indian katanya hebat, kalah. Aborigin katanya hebat, kalah. Tapi orang Nusantara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, badannya tidak terlalu besar, ototnya tidak terlalu hebat, tapi Belanda tidak bisa menguasainya. Apa yang membuat dia hebat? Ada semangat dalam dirinya, iskariman, hidup mulia, tidak mau terjajah. Hidupnya mulia atau matinya mati syahid. Itulah yang membuat negeri ini merdeka. Jadi kalau begitu, kira-kira kiai dan santri itu radikal atau tidak? Radikal. Tadi katanya enggak. Menurut kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini Ustaz Somad ini radikal, ini suaranya keras sekali. Suara saya aslinya lembut, tapi karena sound systemnya yang menyala abangku. Saudara gini, suara saya jelas? Jelas. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada Banser, ada polisi, ada TNI, ada tentara untuk menjaga Ustadz Somad pakai pagar besi dari serangan mak-mak radikal. Mereka yang memasukkan anaknya ke pesantren, mereka mau anaknya tidak dijajah. Bukan lagi kita menghadapi Mussolini, kita tidak lagi menghadapi Inggris, Prancis, kita menghadapi Facebook, Twitter, Instagram, TikTok,
grup WhatsApp dan lain sebagainya. Apakah di pesantren Darul Ulum ini santri boleh pakai handphone? Selamat dari penjajahan. Sekarang yang di luar pondok sudah kena jajah internet semua. Anak-anak baru lahir, kedinginan menggigil, dimasuk inkubator, di setel berapa derajat Celcius, masukkan bayi ke dalam. Bayi yang menggigil menjadi tenang karena inkubatornya hangat, tapi yang jaga sibuk main handphone. Yang jaga main handphone terus sampai akhirnya dia lupa, akhirnya anak itu matang dalam inkubator, dijajah oleh internet. Seorang ibu sibuk ngurus anak, tapi juga dia mau main TikTok, dia juga mau streaming. Akhirnya anak dia ikat ke batang pisang. Sudah dapat fotonya? Nanti saya share. Diikatnya anaknya ke batang pisang, dia sibuk main internet. Kawan saya, sahabat saya, alumni Mesir, ngajar di sekolah. Suatu hari diadakan razia, semua handphone kumpul, masuk keranjang, ambil handphone siswa-siswi, ambil, periksa satu-satu. Handphone yang paling hancur dipanggil bapaknya. Bapak besok datang. Bapak kerja masuk kantor. Ibunya datang. Anak ibu kurang ajar, handphone isinya macam-macam, tolong awasi anak ibu. Setelah dikasih tahu, ibunya ngomong, mohon maaf pak, itu handphone suami saya. Bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan. Saya nggak ada ngomong begitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita ini kalau mau selamat dari penjajahan Mussolini, selamat dari penjajahan, tidak ada jalan lain, masukkan ke pesantren Darul Ulum. Ingat, kuota terbatas. Daftarkan segera sebelum tanggal berikut ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau anak-anak di Bondowoso ini selamat otaknya, Ustaz Abdul Somad dapat pahala enggak? Alhamdulillah. Padahal saya enggak membangunkan dia subuh untuk sholat, saya tidak mendidiknya baca nazam, saya tidak mengajarnya satu huruf pun Al-Quran, tapi saya dapat pahalanya. Kata siapa? Kata mereka tadi. Kenapa saya dapat pahalanya? Karena tadi sebelum naik ke atas pentas, peletakan batu pertama, masuk ke dalam lubang. Pas saya lihat lubangnya banyak kresek, siram semen, Habib bacakan doa, masukkan batu. Saya di beberapa tempat nggak berani masukkan batu, karena banyak batu itu nggak nambah. Tapi di Bondowoso saya yakin. Kenapa Ustadz di Bondowoso yakin? Karena ini namanya Mas Koneng. Di sini banyak emas. Apalagi sekarang harga emas lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa ngasih emas, masukkan emas ke dalam. Cincin, anting, rantai, gigi emas, masukkan ke dalam. Ibu punya anting, ibu punya cincin, ibu punya subang, ibu punya gelang, ibu punya rantai. Kalau meninggal dunia semuanya habis diambil oleh anak. Jangan suuzon. Mereka nggak akan mungkin ngambil, mereka hanya jual. Betul pak? Betul kata mereka. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi
ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada seorang ulama membacakan kitab, murid-muridnya berkeliling. Lalu kemudian di masjid itu ada majlis-majlis, halaqah-halaqah, ada halaqah akidah. Wujud tidak baqa mukhalafatu lil awadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Ada halaqah tafsir, nama tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Mercon sudah meletup, tanda penjajah sudah dekat. Ada halaqah akidah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Ada halaqah tafsir At-Tahrir wa Tanwir Imam Tahir bin Ashur. Masjid itu bernama Zaitunah. Apa namanya? Zaitun. Karena drone sudah datang, lambaikan tangan. Agak-agak 2 jam ya. Masjid itu bernama Masjid Zaitunah. Sampai hari ini Masjid Zaitunah masih tetap tegak berdiri sebagai universitas tertua di dunia. Berawal dari masjid, ada ulama membacakan kitab, halaqah-halaqah, namanya Masjid Zaitunah. Sekarang menjadi Universitas Zaituna University, letaknya di Tunisia. Ada seorang ulama membacakan kitab, masjidnya Al-Azhar, lebih 1000 tahun yang lalu. Sekarang masjid itu sudah jadi universitas, namanya Al-Azhar University. Al-Azhar tua, Zaitunah lebih tua. Zaitunah tua, ada yang lebih tua lagi, nama masjid University. Lebih tua daripada Harvard, lebih tua daripada Cambridge, lebih tua daripada Sorbonne Paris Prancis. Islam sebagai tonggak utama universitas tua dunia. Dari mana universitas datang? Dari masjid. Masjidnya kenapa ada? Karena ada ulama yang membacakan kitab. Insya Allah negeri ini tempat yang diberkahi Allah karena majlis ilmu, insya Allah. Wa idza quri'al Qur'an, apabila Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dirahmati Allah. Dengan dibacakannya Al-Quran, dengan dibacakannya maulid, dengan dibacakannya sholawat, maka tanah yang kita injak ini akan menjadi asrama putri pesantren Darul Ulum, insya Allah. Di sini anak-anak akan membaca Al-Quran, membaca Alfiyah, membaca Simtud Durar, membaca Abdiyaul Lami, membaca kitab, membaca fikih, membaca akidah. Mereka akan menjadi ibu, akan menjadi orang tua anak-anak mereka yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas masih lama, 2045, 2026 Mas Kuning. Sudah ada emas duluan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada bawa handphone. Handphonenya ada senternya. Salatullah salamullah ala
taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin ya Allah, salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada seorang ulama yang ikhlas membacakan kitab fikih akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, mazhab fikih Imam Syafi'i, akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tasawuf Imam Abi Amin Al-Ghazali. Murid-muridnya berdatangan. Itulah berdiri satu lembaga namanya Darul Mustafa. Apa namanya? Darul Mustafa. Dar Sayyidil Habib Umar bin Hafiz. Murid-muridnya turun ke lembaga. Datang orang merubah masjid jadi museum. Masjid tutup, kalau mau buka jadi museum. Masjid. Ada seorang ulama namanya Syekh Sulaiman Tanuhan. Syekh Sulaiman membacakan Quran, muridnya mendengar, dia tetap sabar mendidik anak-anak. Dan sekarang pesantren yang terbesar di dunia, Eropa, Amerika, Afrika, Australia, Asia, tersebar di 5 benua. Bukan dari Al-Azhar Mesir, bukan dari Ummul Qura Mekah, tapi dari negeri yang masjid pernah ditutup, dari Turki. Namanya Syekh Sulaiman Tanuhan. Itu menunjukkan dari Yaman sampai ke Afrika, sampai ada pesantren. Siap jaga pesantren? Siap. Siap jaga kiai? Takbir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini ada masanya berakhir. Pasangan malam siang berubah warna lampunya merah putih. Sekarang sudah merdeka. Setelah pesantren mendidik anak-anak bangsa. Kira-kira tamat pesantren masuk tentara bisa atau enggak? Kira-kira tamat pesantren masuk polisi bisa enggak? Bisa. Ustadz Somad, kalau ada anak pesantren hafal Quran, suaranya bagus, badannya sehat, bawa berkasnya, masukkan ke polisi. Yang ngomong polisi, bukan polisi palsu, polisi asli. Kira-kira nih, saya boleh nanya, polisi, tentara, Ustadz Abdul Somad, 3. Polisi, tentara, Ustadz Abdul Somad. Saya ulang lagi, polisi, tentara, Ustadz Abdul Somad. Kalau berdakwah yang didengar orang polisi, tentara, atau Ustadz Abdul Somad? Yakin? Oke. Ada orang suka main judi online, yang satu lagi kena pinjol. Kenapa dia terjerat pinjol? Karena nggak punya uang. Akhirnya pinjol foto KTP, dapat uang. Uangnya dipakai untuk judol.
Setelah judi online, kalah, stres, depresi, datang Ustaz Somad ceramah. Innamal khamru, khamar, narkoba, wal maisir, judi. Innamal khamru, wal maisir, wal ansab, wal azlam, rijsun najis, min amali syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu, jauhi. Dia nggak takut. Datang Ustaz Somad ke tempat orang yang pakai narkoba, orang yang pakai sabu-sabu, orang yang berjudi, ya cuek aja, itu masalah buat lo. Datang bapak polisi, nggak pakai ayat, nggak pakai sound system, nggak pakai tablik akbar. Datang bapak TNI, cukup dengan pistolnya. Mau main sabu, jangan tembak dulu, jangan. Mau main sabu, datang pak polisi. Mau narkoba, sekarang saya tanya, kira-kira lebih efektif polisi tentara atau Ustaz Somad? Polisi. Terlalu cepat kalian berpindah ke lain hati. Baru 1 menit yang lalu bilang Ustaz Somad. Ustaz Somad, kapan kita bergerak? Takbir Ustaz, kerahkan umat ke Palestina. Yang membebaskan Palestina adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa yang membebaskan Palestina? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi bukan ustaz. Salahuddin Al-Ayyubi adalah tentara, panglima perang, tapi dia membaca kitab Ihya Ulumuddin yang ngejek-ngejek Imam Al-Ghazali. Apa itu Imam Al-Ghazali? Cuman murid kitab tasawuf, ngingat mati. Salahuddin Al-Ayyubi nggak takut mati gara-gara membaca kitab Imam Al-Ghazali. Ihya Ulumuddin dikhatamkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Apa pelajaran dari sini? Palestina akan merdeka, dimerdekakan oleh tentara yang ngaji. Siap anaknya jadi tentara? Siap. Kenapa waktu nanya anak jadi tentara, Ustaz nanya ibu? Karena ibu yang mengandung anak yang akan menjadi tentara. Kalau saya tanya bapaknya, bapak siap, ibunya belum tentu mau, anaknya nggak jadi. Betul Pak? Betul kata mereka. Tapi kalau ibu yang setuju, ibu yang mau, maka anaknya akan jadi tentara yang takut kepada Allah, yang akan membebaskan Palestina. Sallu ala Nabi Muhammad. Siapa yang merebut Konstantinopel? Konstantinopel direbut oleh Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih bukan ustadz guys. Muhammad Al-Fatih, panglima tentara yang diangkat menjadi raja di Turki, tapi dia dibawa oleh gurunya namanya Syekh Aga Syamsuddin. Syekh Aga Syamsuddin membawa Muhammad Al-Fatih ziarah ke makam sahabat Nabi namanya Salahuddin. Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestina, bukan sahabat Nabi. Terus sahabat Nabi ini siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Kuburnya di bawah pohon kayu yang rimbun. Datang Aga Syamsuddin membawa Muhammad Al-Fatih. Wahai Al-Fatih, sang penakluk, ini makam sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Dia datang kemari, umurnya 80 tahun. Berapa umur Abu Ayyub Al-Ansari waktu ikut perang? 80 tahun. Orang sekarang 80 tahun keluar ICU. Abu Ayyub Al-Ansari umur 80 tahun mau menaklukkan Konstantinopel karena dia dengar hadis Nabi. Apa hadisnya? La taftahunnal Konstantiniyah. Kamu akan merebut Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha. Panglima terbaiknya adalah panglima pasukan itu. Wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Tentara terbaik adalah tentara itu.
hadis itu dibacakan oleh Syekh Agha Syamsuddin kepada muridnya Muhammad Al-Fatih di depan makam Abu Ayyub Al-Ansari, membakar semangat muridnya. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah. Laki-laki dan perempuan? Tidak. Ustaz tahu dari mana? Ada tembok Berlin yang memisahkan mereka. Temboknya kokoh. Ustaz aja nggak bisa lewat. Saya aja mau lewat sendiri, kok cuma kami berdua? Ternyata pintunya sempit. Untuk masuk ke kampus perempuan, anak ibu kalau masuk Darul Ulum terjaga matanya, terjaga tangannya, terjaga rambutnya, terjaga lututnya, terjaga auratnya, terjaga kemaluannya. Masukkan anak-anak Anda segera. Ustaz, bagaimana dengan suami saya? Daftarkan suaminya. Anak saya belum usia sekolah Pak Ustaz. Kita minta sama Kiai, Pak Kiai tolong bukakan penitipan anak soleh. Saya mau nitipkan suami, kita buka penitipan suami soleh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik. Bapak boleh jenderal bintang 4, bapak boleh dokter spesialis, ibu boleh wanita karir, tapi masalah mendidik anak, tidak ada yang paling berhasil mendidik anak kecuali pondok pesantren. Ibu, saya boleh bertanya, Bu? Siapa di antara ibu yang sanggup membangunkan anak setiap malam jam 3 untuk tahajud? Jam 3 malam bangun tahajud, habis tahajud witir, habis witir baca Quran, habis tahsin ngafal, habis ngafal murajaah, masuk azan subuh, habis azan subuh zikir sampai terbit matahari, sarapan, masuk kelas sampai zuhur, qailulah, sholat zuhur, masuk kelas sampai asar, asar olahraga sampai 1 jam menjelang azan maghrib, mandi bersih, ngulang bacaan sampai isya, isya ngaji baca kitab sampai jam 10 malam baru tidur. Ada yang sanggup? Amerika punya asrama, Jepang punya asrama, ya hanya sekedar menyiapkan tempat tidur, toilet, kamar mandi dan kantin. Tapi untuk membacakan kitab, membacakan nazam, membacakan ayat, membacakan hadis, satu-satunya lembaga di dunia hanya tinggal 1, pondok pesantren. Jangan heran kalau pembusukan pesantren ini sekarang sedang diangkat di internet. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sekotak, dirusak nama baiknya. Mereka ingin anak bapak hancur di luar. Jangan normalisasi pacaran. Yang posting dokter spesialis kelamin, kenapa? Sipilis, raja singa, kudisan, bernanah, virus HIV/AIDS, gara-gara pacaran. Anak kita sekarang terselamatkan dari pacaran. Alhamdulillah. Hai anak-anak muda yang luar biasa, kalian terjaga, terpelihara di sini insya Allah. Dunia akhirat dijaga. Malam dibacakan habaib dan kiai doa, dizikirkan, ditawajuhkan, dimunajatkan, disolawatkan, ditawassulkan. Rabbana hablana minas sholihin. Kiai-kiai ini lebih banyak mendoakan anak bapak ibu daripada bapak ibunya sendiri. Betul? Betul kata mereka. Bapak ibunya di rumah, kiai membacakan, mentawassulkan,
dengan Al-Fatihahnya, dengan sholawat nariyahnya, dengan sholawat tafrijiyahnya, dengan simtud durarnya, dengan sholawat burdahnya, untuk supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah Pak Ustaz, alhamdulillah. Anaknya di mana? Ya karena kemarin nggak lulus SMP negeri, nggak lulus SMP plus, ya udahlah daripada nggak sekolah, pondok aja. Kau pikir pondok ini tong sampah? Anakmu di mana sekarang? SMP negeri, mantap. Anakmu sekarang di mana? SMP plus, hebat. Di SMP Pak. Di SMP Bu, pelajarannya dengan 5 jari selesai. Itu poster apa? Pelajarannya 5 jari selesai. Fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris. Fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, biologi, ujian, selesai, apa ijazah. 10 paling banyak dengan yang lain. Tapi di pesantren Darul Ulum bisa kita hitung sama-sama? Nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, aurul qawafi, tahsin, hadis, ulumul hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, mustalahul hadis, gharibul hadis, ditambah lagi fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, jari tangan, jari kaki, tambah gigi, nggak selesai mata pelajaran. Jadi kalau ada orang mengatakan bangganya dengan punya anak sekolah umum, belum tentu juara dia di pesantren. Anak saya hebat bahasa Inggris, TOEFL, Test of English Foreign Language. Oh, memang semua sekarang belajar bahasa Inggris. Anak saya preschool pun bahasa Inggris, TK pun bahasa Inggris. Tapi kau pikir bahasa Arab ini mudah? Bahasa Inggris paling banyak kill. Bagaimana kalau masuk yaktulu? Yaktulu, yaktulani, yaktuluna, taktulu, taktulani, yaktulna, taktulu, taktulani, taktuluna, taktulina, taktulani, taktulna, aktuluna, qaktulu. Qatilun, qatilani, qatiluna, qatilatun, qatilatani, qatilatun. Makanya kalau tanggung-tanggung pecah pembuluh darahnya. Anakmu yang terpintar, anakmu yang tercerdas, anakmu yang terhebat, masukkan ke Darul Ulum Bondowoso. Barulah akan lahir Imam Syafi'i Gen Z. Barulah lahir akan datang ahli tafsir Imam Ibnu Ja'far Ibnu Jarir, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Anakmu yang tercerdas, anakmu yang terpintar, anakmu yang terhebat, itu yang kau masukkan ke pesantren, insya Allah. Saya di mana-mana kalau saya ceramah pesantren itu biasanya kotak-kotak sodako keluar, tapi di Darul Ulum ini nggak ada kotak. Karena memang di sini orang sedekahnya nggak pakai kotak, langsung transfer banking, langsung scan barcode. Mana nomor rekeningnya? Oh, nggak ada. Mana sorban? Yang nggak punya sorban, saya kasih sorban saya. Jalankan dari ujung ke ujung. Masuk. Kenapa pakai sorban? Karena kalau pakai kotak nanti kecil, nggak muat. Yang nggak bawa uang masukkan STNK BPKB. Kalau selesai balikkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul,
alaika salatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli wa sallim man abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidil kaunaini was saqalaini wal fariqaini min urbiyatin ajal. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa ballghna qasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habib alladhi turja shafa'atuhu bi kulli haqqin minal amwali. Ma akalta fa'afnaita, yang dimakan busuk, yang dimakan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang dipakai lapuk, yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau infakkan itulah bekal untuk, itulah yang akan mengalir untuk hari esok. Berapa banyak orang kaya mati, orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, polisi ada pada pos, tentara ada pada, ustaz astagfirullah. Kita semua akan mati, tapi yang mengalir setelah kita mati, yang akan masuk ke dalam liang lahat, yang akan menerangi kubur kita, dibangun asrama putri, pagi, petang, siang, malam, baca Quran, murojaah, baca kitab, mengalir pahalanya ke makam kita insya Allah. Kotak jangan cuma di bawah, naikkan ke atas. Sudah, kasih sekali lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mengalir ke makam kita, idza matal insan, hadisnya ada dalam kitab Sahih Muslim, kalau manusia mati inqata, putus semuanya, tapi yang tetap mengalir adalah sedaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bih, waladin salihin yad'u lah. Mudah-mudahan anak-anak kita tamat dari Darul Ulum ini menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Amin, amin, amin. Kami ini masa lalu anak-anakku sekalian. Kami ini fi'il madhi mabniun alal fathi, yang tidak akan mungkin berubah lagi. Tapi kalian fi'il mudhari, bisa jadi jazam, bisa jadi nasab, bisa jadi kasrah. Kalian yang akan merubah masa depan. Banyak orang mencaci kegelapan. Kenapa begini? Kenapa gelap? Tapi tak banyak yang mau menyalakan lilin untuk menghalau kegelapan. Insya Allah yang mau menyalakan lilin walaupun dirinya terbakar, supaya Indonesia ini tetap terang, pondok pesantren. Salah satunya adalah pondok pesantren Darul Dar, rumah ulum ilmu, Darul Ulum, rumah ilmu agama ada, ilmu umum ada, ilmu bumi ada, ilmu langit ada, ilmu dunia ada, ilmu akhirat ada. Selamat dunia, selamat akhirat insyaallah. Saya mau setelah tausiah ini jangan hanya sekedar tablik akbar, ceramah, selesai. Saya mau besok datang orang ke pesantren Darul Ulum menemui kiai. Assalamualaikum Kiai Anwar. Ya,
mana asrama yang mau dibangun, mana kelas. Mau bantu? Enggak, nanya aja. Saya sudah dengar ceramah Ustaz Somad tadi malam. Ternyata semuanya tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, istri besar tinggal. Setelah mendengar itu, saya mau tanah saya ini juga dibawa Pak Kiai Anwar. Itu saya ada tanah di sana, itu saya wakafkan. Oh mantap. Tanah siapa Pak? Enggak tahu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya sekedar meriah pada saat tabligh akbar, tapi setelah tabligh akbar juga datang jamaah kemari. Kenapa? Karena hidup ini tidak lama. Saat lahirnya diazankan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat matinya disolatkan, sebelum mati ditalqinkan ke telinga, la ilaha illallah. Tanah yang subur hijau. Tadi waktu di jalan saya lagi, luar biasa suburnya tanah ini. Tapi padi akan mati, pisang hanya berbuah satu kali, tanam-tanaman ada masanya dipotong. Tapi saat Nabi Isra Mi'raj, dia melihat ada tanaman yang dipotong tumbuh lagi, yang dipotong tumbuh lagi, yang dipotong berbuah lagi. Apa itu? Inilah dia jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Ikhlaskan anak kita belajar mondok 6 tahun. Setelah itu dia lanjut lagi pengabdian. Setelah itu dia akan keluar, dia akan kuliah sejauh mata memandang. Dia akan masuk jadi polisi, tentara, abdi negara, akan jadi hakim mahkamah konstitusi, akan jadi dokter spesialis. Mereka yang akan melanjutkan Indonesia sampai hari kiamat. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Bapak masih kuat? Saya udah mau mati. Saya tadi subuh, sebelum sholat subuh berangkat dari rumah, transit di Jakarta, lanjut ke Surabaya. Di Surabaya sholat Jumat di Masjid PLN, khutbah dan pengajian, lanjut ke Bondowoso, istirahat di rumah Habib Muhammad Amin, lanjut kemari. Ini kalau diteruskan husnul khotimah. Di mana-mana Ustaz Somad ceramah 1 jam, kecuali di Darul Ulum ini 1 jam 2 menit. Darat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi membangkitkan semangat santri untuk serius belajar. Saya mau yang saya sampaikan tadi, para ustadz, ustazah, kiai, semakin kita mendidik anak-anak ini, karena benteng terakhir pertahanan ahli sunnah wal jamaah di Indonesia tinggal 1, tinggal pondok pesantren. Ada MUI, betul, tapi yang ngisi MUI itu mesti alumni pesantren. Ada NU, ada Muhammadiyah, betul, tapi yang duduk di PB, yang duduk di pengurus Muhammadiyah mesti anak-anak pesantren. Ustaz nggak percaya dengan orang yang nggak tamat pesantren. Saya bukan nggak percaya, tapi kita di pesantren dididik 3 akidahnya Imam Abil Hasan Al-Ash'ari, fikihnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawufnya Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Inilah ciri daripada ahli sunnah wal jamaah. Kalau mau memasukkan anak pesantren, tanya dulu akidahnya apa, fikihnya apa, tasawufnya apa. Kalau mau dengar pengajian di internet, pastikan dulu ini ustadznya ada atau AI. Kalau mau dengar ngaji di internet, di YouTube, pastikan dulu ini orangnya ada di alam dunia atau di alam gaib. Jamaah ini sudah sering dengar ceramah Ustaz Somad, betul? Malam ini mereka cuma mau meyakinkan bahwa Ustaz Somad ini ada di alam nyata. Betul. Oh, ternyata orangnya ada ternyata. Nanti kalau ada yang nanya, sampean sudah ketemu Ustaz Somad? Iya, aku ketok uang ini.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan bubar, karena puncak dari tabligh akbar adalah doanya. Aminkan doa yang dibacakan oleh kiai kita, ulama kita nanti di akhir acara. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Jangan tepuk tangan dulu, masih ada 2 pantun lagi. Minum selasih, makan lontong. Cakep. Terima kasih matur sekelangkong. Thank you. Masih ada 1 lagi. Madiun lemah teles. Matur nuwun Gusti Allah sing bales. Amin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.